Jadi sekali lagi kepada siapa yang bertanya tadi, bah, apakah orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kata Abah, selama hatinya itu sudah baik, pasti itu karena sholat yang dengan rasa. Kan tadi, sholat itu kan pertama af'al. Af'al itu tubuh. Kemudian apa? Hati dari semua. Itulah sholat torikot. Jiwa adalah sholat hakikat. Syir adalah sifatnya Allah, rasa. Orang kalau sudah penyayang, pengasih, itu sholat tadi semua. Tapi kalau sholatnya hanya sholat tubuh, kamu masih pasti pemarah, pembenci, pengadu domba, teriak Allahu Akbar tapi ngaduin orang. Justru itu nggak sholat. Maka sekali lagi Abah katakan, orang yang mengatakan begitu, dan ilah Abah yang akan menjaminnya. Ya, selama kalian berbuat baik, pemaaf pada orang, penyayang pada orang, tadi semua kemudian kamu bermanfaat buat manusia, Abah yakin walaupun kalian tidak melaksanakan sholat sebagaimana orang sholat ini adalah kalian tetap selamat tadi semua ya. Yang tidak boleh itu adalah kamu tidak sholat juga tapi juga kamu sama berdegongnya tadi semua ya. Tapi kalau seandainya kalau tadi dibandingkan dia Abah berbuat baik tapi dia nggak sholat, oh itu udah sholat itu tadi semua ya. Silakan kalian yang tidak setuju dengan Abah, silakan laknat Abah, silakan sumpahi Abah, nggak peduli tadi semua ya. Karena Abah berpegang pada Al-Quran. Maka bicara tentang sholat, sahabat, sesungguhnya sholat itu adalah luas maknanya. Ya, makanya pada saat tubuh ini bergerak untuk sholat adalah hanya untuk melihat afalnya tadi semua. Dan kemudian demikian pula adalah hati untuk melihat asmanya, dan kemudian adalah jiwa untuk melihat sifatnya, dan juga adalah sholat ma'rifat untuk mengenali siapa sejati dirinya tadi semua ya. Maka sholat adalah, kita harus pahami, syariat adalah untuk membenahi diri. Sholat torikot adalah untuk mengenali diri. Adapun sholat hakikat adalah untuk bisa berserah diri. Dan sholat ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri. Maka kalau pertanyaannya kepada Abah adalah, apakah Abah sholat, kalau manusia tidak sholat 5 waktu, apakah amalnya tidak akan diterima? Memang sahabat menurut keterangan, bahkan kalau Abah menurut Abah, sholat ini terlalu dibesar-besarkan ya. Sholat ini terlalu diglorifikasi ya sahabat. Memang banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat awal yang dihisab adalah sholat, bahwa ada yang menjelaskan bahwa seandainya sholatnya tidak benar maka tertolaklah amal yang lain dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana wujudnya sholat? Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi kenyataannya sahabat tidak ada yang melihat Nabi sholat ya. Karena kalau seandainya ada yang melihat Rasulullah sholat, karena pada dasarnya para sahabat, para imam mujtahid pun waktu merumuskan sholat, karena yang pertama kali merumuskan sholat adalah Imam Ja'far As-Shadiq, ada 90 tahun setelah adalah Nabi Muhammad wafat. Jadi tidak ada sebelumnya tentang bagaimana sholat ya sahabat. Karena hadis belum ada, karena hadis itu mulai dikumpulkan oleh para mereka tahun 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Imam Bukhari, Imam Muslim adalah tahun 194, Imam Muslim adalah 215 tahun setelah Nabi Muhammad wafat barulah istilah ada hadis. Karena Imam Bukhari adalah merupakan muridnya adalah Imam Hambali ya sahabat. Jadi kalau begitu sholat itu janganlah terlalu dibesar-besarkan. Dan makna sholat itu begitu luas. Nanti kalau seandainya di makna sholat hanya sholat merupakan ada ritual, maka sesungguhnya berarti bagaimana orang-orang yang tidak sholat di agama lain? Apakah kamu mau mengatakan mereka adalah masuk neraka semuanya? Kalau menurut Abah tidak. Ya silakan kalian mengimaninya seperti apa. Kalau dalam pandangan Abah ya semua. Karena insya Allah Abah sudah mengerti kehidupan ini sempurnanya seperti apa. Maka janganlah kita memberikan karena sholat kita sendiri dalam Islam sahabat. Dari mulai Imam Mujtahid saja. 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, baru Imam Ja'far As-Shadiq ya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq adalah cicit dari Rasulullah ya. Dan beliau adalah murid dari Anas bin Malik tadi semua ya. Dari salah seorang sahabat ya yang harus dipahami oleh kalian. Berarti sesungguhnya tidak ada yang betul-betul dalam satu keterangan, silakan tunjukkan ke saya kalau ada hadis
yang menunjukkan bagaimana Nabi sholat. Ya, itulah yang Nabi selalu berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian para imam mujtahid yang 4 pun adalah, yang pertama adalah merupakan Imam Hanafi dan Imam Maliki adalah murid Imam Ja'far as-Shadiq. Berarti baru 100 tahun lah Imam Hanafi merancang sholat. Maka ada yang mereka, para imam itu ada yang baca sholat tapi tidak pakai Fatihah. Ya, ada yang sholat pakai Fatihah tapi tidak bismillah. Ada yang sholat pakai bismillah, bismillahnya dipelankan. Dari imam yang 4 sudah berbeda. Menaruh tangan beda, takbiratul ihram beda, bahkan doa iftitahnya pun sudah beda-beda semuanya. Makanya jangan sok merasa bahwa kita ini sudah ngerti sholat, ya. Karena inilah manusia di akhir zaman, karena tidak paham seolah-olah apa yang sedang diamalkan itulah sudah kebenaran mutlak. Maka kata apa, orang Islam ini malas membaca sejarah. Bagaimana pergerakan Islam dari Nabi Muhammad, para sahabat, pada zamannya ahli hadis, semua itu kalian tidak paham. Makanya sekarang begitu berani, siapa yang meninggalkan sholat seperti yang kamu lakukan itu, maka menurut kamu adalah mereka tertolak amalnya. Kalau menurut saya adalah bodoh itu pandangan yang demikian. Ya, karena lihat saja dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bagaimana mereka sholat. Berarti kalau demikian tidak ada. Apakah pernah Nabi Muhammad itu memberikan contoh sholat berjamaah dengan mereka? Dari sekian hadis yang ada, ternyata juga adalah, inilah makanya kenapa zaman Imam Bukhari hadis itu banyak palsunya. Ya, bayangkan dari 1 juta hadis, karena imam mujtahid yang paling banyak menghafal hadis lah, konon katanya adalah 1 juta hadis, adalah Imam Hambali. Tapi ternyata begitu diseleksi oleh muridnya, ada Imam Bukhari, cuma 600.000. Dari 600.000 diseleksi lagi, ada tinggal 127.000. Dari 127.000 ternyata palsu semua, tinggal 4.000 saja yang diterima. Bayangkan. Jadi kalau begitu maka kata Abah, sesungguhnya udahlah, marilah kita sama-sama adalah saling mendoakan, sesama punya cara menyembah Tuhan masing-masing. Jangan sok merasa paling benar di dalam ibadah kita. Tadi semua, karena semua tidak ada yang mengerti bagaimana Nabi sholat, hanya kira-kira semuanya. Ya, kita lihat silakan. Kalau Anda yang suka baca kitab-kitab dulu, kemudian sejarah-sejarah Islam yang dulu, kalian akan mengerti tadi semua. Sholat taraweh dibesar-besarkan, kayak seolah-olah itu taraweh itu mutlak. Padahal Nabi sendiri nyontoin sekali, habis itu nggak pernah lihat, ngamalin lagi. Ya, tadi semua. Ya, orang Islam yang akhir zaman ini sok tahu semuanya. Dia merasa tadi padahal sedemikian jauh agama itu sudah berbelok, sahabat. Ini yang harus kalian pahami, ya semua. Lebih baik udahlah, marilah semua, tidak ada yang tahu yang kebenaran secara hakiki, kita serahkan saja pada Allah, kita laksanakan saja menurut kadarnya, kita laksanakan dan hormati orang juga yang melaksanakan dengan cara yang lain. Bahkan saya rasa dengan mengatakan orang yang tidak sholat adalah tidak akan diterima amalnya, saya tidak setuju tadi semua. Karena di dalam Al-Quran sendiri, sahabat, sebetulnya bukan sholat seperti itu yang diminta oleh Allah. Ya, makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak sholat. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan mabuk. Allah melarang kamu sholat dalam keadaan junub. Nah, itu kan maknanya luas, mabuk itu. Artinya mabuk itu adalah nggak eling tadi semua. Artinya mabuk itu adalah orang yang hilang akal tadi semua. Ya, makanya kenapa di dalam perintah sholatnya sendiri sebetulnya nggak ada. Yang 5 waktu itu amilus sholat, nggak ada perintah amilus sholat. Ya, walaupun perintah sholat akimis sholat adalah dan dirikanlah sholat adalah itu adalah merupakan kemarin kita sudah bahas tentang fi'il amar. Ya, kata dari kata akoma yukimu ikomatan adalah berarti masdarnya adalah akim tadi semua adalah merupakan di makna muta'addi, bukan di makna lazim. Sementara kalau diartikan adalah koma yakumu kiaman, maka adalah fi'il amarnya jadi kum, berarti hanya menyuruh berdiri sesungguhnya. Maka sesungguhnya sholat itu adalah sholat seterusnya. Maka kata Abah, sholat itu adalah nggak ada batas waktunya. Makanya kenapa selalu ada bahasa sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Karena sholat itulah, maka itulah dibagi, ada sholatul wusta, ada sholat syariat, ada sholatul daim. Sholatul daim adalah sholat yang berkekekalan. Maka jangan gegabah dengan mengatakan bahwa orang yang tidak sholat 5 waktu adalah masuk neraka. Menurut Abah gegabah, ya. Karena ternyata
Dari kata sholat itu sendiri adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa yang disebutkan dengan sholat, akimis sholat, perintahnya li zikri tadi semua. Kenapa dikaitannya dengan zikir? Sholat itu zikir. Zikir itu apa? Tadi zikir itu adalah zakaro yadguru dikron, artinya ingat. Ingat ya, sholat itu adalah ingat kepada Allah, sama dengan zikir. Nah, zikir itu adalah ada ingat, ada ucapan. Orang sekarang sudah ketukar antara ucapan dengan ingat. Ya, apa yang diucapkan oleh mulutmu itu bukan ingat tadi semua. Misalnya adalah menyebut dengan bapak kita. Nama bapak kita ini bukan bapak kita. Makanya kalaupun bapak kita katakanlah adalah namanya Jainuddin, maka bapak kita itu bukan Jainuddin, itu nama bapak kita, Jainuddin tadi semua. Demikian pula dengan Allah. Allah itu bukan Allah tadi. Yang punya nama itu tadi. Maka pahami oleh kita. Maka kalau demikian berarti makna sholat itu adalah luas. Maka itulah kenapa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah liya'budun ay liya'rifun, itu luas maknanya. Dari kata abada ya'budu ibadatan. Berarti yang dimaksud sholat adalah mengabdi kepada Allah. Maka itulah kenapa kalau kita lihat sahabat di dalam Al-Quran, sesungguhnya lebih banyak perintah sodako, infak dalam Al-Quran itu daripada zakat, infak, sodako, lebih banyak oleh Allah suruh. Maka inilah orang sekarang terjebak dengan ibadah ritual yang disebut oleh dia sholat, yang dilaksanakan 5 waktu. Tetapi sholatnya dalam keadaan mabuk tadi semua. Padahal Allah merangkai, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Dan janganlah kamu dekatin sholat dalam keadaan mabuk. Apa itu mabuk? Mabuk itu adalah lupa pada diri. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Pertuhan apa yang dia sembah. Bagaimana dia cara sembah kepada Tuhan itu. Maka itulah kenapa. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Nah inilah yang harus dipahami tentang mana sholat tadi semua. Maka jangan, tadi ada yang bertanya ke Abah sama Abah dijadikan judul, Bah. Ada yang banyak bertanya nih di kelompok saya, apakah kalau tidak sholat 5 waktu, apa namanya amal yang dia, kalau Abah tidak, ya, karena sholat itu bagaimana kamu mengabdi pada Allah, ya, itu tadi. Makanya kalau begitu semua orang, semua makhluk berhak masuk surganya Allah, tadi semua. Silakan kalian yang sempit pemandangannya memandang hanya orang Islam saja yang masuk surga, karena faktanya Abah sudah melihat mereka yang banyak udah masuk surga, justru orang Islam yang banyak masuk neraka. Contohnya apa kalian lihat sekarang? Bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Dalam kelihatan kan dunia miratu akhirah. Lihat saja yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, Irak, hancur lebur. Suriah, hancur lebur. Libya, hancur lebur. Yaman, sampai hari ini hancur lebur. Afghanistan, hancur lebur. Bahkan Arab Saudi sendiri pun, sebetulnya, kalau kalian tahu, kalau nggak ada kegiatan haji sebenarnya, orang Arab yang asli orang Arab adalah jarang melaksanakan sholat. Kalau saya kasih tahu Anda, karena saya banyak dengan orang-orang tenaga TKI yang di sana, yang mereka mengatakan bahkan bisa sholat aja enggak orang Arab itu kebanyakan tadi semua, ya. Jadi pahami ya, berarti yang dimaksud sholat oleh Allah itu justru adalah bagaimana kalian adalah. Maka tadi innani andallah la ilaha illa ana aqimis sholat lidzikri. Makanya dari kata akim sendiri sudah jelas, ya. Daripada untuk apa namanya akoma yukimu ikomatan itu adalah berarti adalah apa namanya bahwa dia harus berdiri tadi semua. Kalau diartikan adalah koma yakumu kiaman berarti hanya berdiri, tapi ini berdiri untuk berbuat gitu loh. Ada makanya di mana mutaadi tadi semua, ya. Mutaadi artinya bahwa bukan hanya suruh untuk berdiri sholat, tetapi adalah bagaimana kamu berbuat. Maka artinya bahwa apa namanya kesolehan sosial yang diminta, bukan hanya kesolehan individu. Rajin kalian bagus, nggak apa-apa, saya masih senang bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat. Tapi tetap kalau kita lihat isi Al-Quran, sesungguhnya yang dituntut oleh Allah itu adalah bukan hanya melaksanakannya, tapi bagaimana kamu bisa berbuat bermanfaat buat manusia. Itulah sahabat kenapa dalam kisah Nabi Musa, kisah Musa dan Baroh. Baroh itu adalah orang yang syirik. Baroh itu adalah orang yang sesungguhnya adalah tidak beriman pada Nabi Musa. Tapi di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita tarbiyah. Pada saat Musa meminta hujan pada Allah, ternyata 20 tahun Musa adalah dengan sholat yang 50 waktu.
kemudian dia dengan zikirnya yang rajin, ya, tidak bisa adalah pada saat kata umatnya, ya Musa, turunkan hujan, ya, tidak bisa Musa itu, ya. Akhirnya sampai datanglah malak Jibril pada Musa, ya Musa, kata Allah, mintalah tolong pada Baroh. Dan Musa tahu Baroh itu orang syirik, nggak beriman pada dia, ya, nggak iman pada dia, karena dia selalu bahwa dia tuh selalu menuntut dari itu apa namanya, wa id qala Musa, lan nu'mina laka hatta narallahi jahratan. Aku tidak akan iman kepadamu sampai aku melihat Allah Tuhanmu dengan jahar, dengan jelas. Tetapi ini sesungguhnya dikisahkan tentang Baroh itu. Maka datanglah Musa pada Baroh, orang yang dianggap syirik oleh Musa dari semua. Tetapi apa yang dilakukan Baroh ini, sahabat, punya kebiasaan. Dia itu sangat baik, ya, seperti Robin Hood. Dia mencuri tapi dibagikan buat orang-orang, ya. Dia nggak iman pada Musa, bahkan nggak iman pada Tuhannya Musa saat itu. Tapi dia adalah orang-orang yang sangat baik jiwanya. Selalu tidak bahagia dia kalau melihat orang lain lapar. Dia akan selalu menolong orang lain siapapun yang membutuhkan bantuan kepada dia. Di sini sudah memperlihatkan esensi daripada sholat itu adalah ternyata adalah abadah ya'budu ibadatan itu. Bagaimana kamu ada berguna buat orang lain, mengabdi. Makanya ayat alladzina yunfikuna itu jauh lebih banyak daripada perintah sholat. Orang lebih senang sholatnya saja. Maka tadi, fawailul lil musallin itu kata apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa? Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Apa kata Allah? Orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apa akibatnya? Fawailul lil musallin. Tuh, celakalah dia. Tadi semua. Padahal dia sholat, itu tadi semua. Karena apa? Karena berarti ada ibadah sosial yang dia tidak lakukan. Dia biarkan anak yatim. Dia biarkan orang miskin. Maka begitu banyak sahabat ayat dalam Al-Quran. Maka sesungguhnya jangan sampai ada perkataan, kalau tidak sholat ditolak amal. Kata siapa? Ya. Dan Abah menyaksikan orang-orang yang maaf, ya. Bahkan Imam Ghazali sendiri, sahabat, dalam kitab Minhajul Abidin, antara ihtisab dan iktisab. Antara orang ijtinab dan ihtisab. Ada orang, kata Imam Ghazali, dia itu baik budinya, berehan, penyayang, tapi nggak sholat. Tapi ada orang, kata Imam Ghazali, rajin sholat, tapi bahil dan pelit, dan dia kejam. Maka orang yang tadi lebih utama. Jelas di sini kalau pandangan ulama, Imam Ghazali pun begitu. Ada orang nggak pernah sholat, tapi dia sopan pada orang. Orang seneng sama dia. Tadi semua. Dia juga ada ketemu senyum dari semua. Dia nggak pernah sholat, tapi dia adalah bagaimana menempatkan manusia pada tempatnya. Dan dia pun adalah pada saat dia punya milik, dia berbagi tadi semua. Maka kata Imam Ghazali, orang ini jauh lebih baik dari orang yang sholat tapi bengis. Udah bengis, dia kejam, kemudian juga mulutnya nyinyir, nyebelin, tadi semua. Itu nggak sholat justru, sahabat. Ya, nih, ya dunia akhirat saya tanggung. Kalau demikian, apa yang saya katakan ini. Jadi jangan pernah siapa tadi Mas Hadi yang bertanya, ya. Orang yang tidak sholat, tetapi dia kembali. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kamu bermanfaat buat manusia. Sebagaimana Baroh tadi. Pada saat Musa 20 tahun, sholatnya aja 50 waktu. Nabi Musa itu saya kasih tahu. Bukan 5 waktu, 50 waktu. Kemudian apa? Pada saat berdoa, 20 tahun nggak dijabah oleh Allah minta hujan. Dan Allah nyuruh pada, ya Musa, tolonglah pada Baroh. Disitulah akhirnya terjadi. Datanglah Musa pada Baroh karena sudah malu umatnya mendesaknya tadi semua. Akhirnya Baroh, tolonglah. Karena saya mendapatkan instruksi dari malak Jibril, dari malaikat yang mengatakan bahwa saya untuk minta tolong pada kamu. Kata Baroh, nggak salah Musa. Bukankah engkau Rasulnya Allah? Bukankah aku ini kata engkau adalah orang syirik? Tapi ya Baroh kali inilah, bantulah saya. Akhirnya apa? Baroh berdoa, ya Tuhannya Musa, turunkan hujan. Maka hujan jatuh saat itu juga seketika, sahabat. Akhirnya Musa bertanya kepada malak Jibril, Malak, apa yang terjadi ini? Saya adalah Rasulnya. Dan saya sudah sholat 50 waktu sehari. Tadi semua. Akhirnya datanglah jawaban dari Allah. Hei Musa, aku tidak bangga dengan sholatmu. Aku nggak bangga dengan dikirmu. Tapi aku bangga dengan Baroh. Yang walaupun dia belum sholat, tapi dia sudah banyak berbuat buat manusia. Inilah sahabat. Jadi abadah ya'budu ibadatan itu adalah
Silakan kalian yang mau berpandangan apa tadi semua. Tapi bagi orang yang berpandangan yang mau ikutin Abah, kata Abah, bukan masalah sholat yang 5 waktu. Karena perintahnya saja bukan sholat 5 waktu. Kalau menurut Abah secara ilmu hakikat pun, sholat 5 waktu hanya menguji kamu masih bersama Allah enggak? Di jam duhur, di jam maghrib, di jam isya. Bukan untuk menyembah Allah. Maka itulah kenapa di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abilis sabili hatta tagtasilu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian dikatakan famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Di sini Allah sudah jelas menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat. Adalah wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ini mabuk, Allah tidak bicara tentang mabuk minuman homer. Buat apa Allah membicarakan orang mabuk minuman homer? Ini adalah orang yang tidak sadar. Maka diteruskan oleh Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena banyak orang sekarang sholat yang ngerti apa yang dia lakukan. Dianggapnya menyembah Allah. Dengan bahasa menyembah aja ada yang menyembah dan disembah. Udah musyrik dalam sholat. Makanya inilah sahabat, jangan gegabah mengkafirkan orang, kata Abah juga. Tadi jangan gegabah orang yang tidak sholat. Siapa tahu dia justru adalah yang sholat adalah perbuatannya. Walaupun sempurnanya sholat tentu adalah dengan syariat, dengan tubuhmu. Kalau bisa dengan tubuhmu, dengan hatimu, dengan jiwamu, dan terakhir dengan rasamu. Itulah sempurnanya sholat. Tapi orang yang sudah berbuat baik itu sudah punya rasa. Gak mungkin orang itu berbuat baik kalau kecuali punya rasa. Rasa kasihan, rasa sayang. Itu kan Allah. Itulah makanya kenapa Baroh lebih dihargai daripada Nabi Musa. Sampai kata Allah, ya Musa, aku gak bangga dengan sholatmu dan dikirmu. Tapi aku bangga dengan Baroh. Setiap hari dia membagi makanan. Setiap hari dia menolong orang-orang yang kelaparan. Tadi semua. Maka itulah Musa ditegur pada saat kata Allah, ya Musa, apa ya Allah yang membuat aku tidak diijabah doaku olehmu? Kata Allah, pada saat aku sakit engkau tidak menjengukku. Pada saat aku lapar engkau tidak memberiku makan. Kata Musa, ya Allah, apakah engkau masih sakit? Apakah engkau masih membutuhkan makanan? Ya Musa, ketahuilah, tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu adalah dia yang sakit, akulah itu yang sakit. Maka kau menjenguknya sama dengan menjenguk diriku. Kau memberinya makan sama dengan memberiku makan. Jadi itulah sahabat. Ternyata esensi daripada ibadah sholat itu adalah pada saat engkau adalah berbagi dengan manusia. Menyayangi manusia. Sampai Nabi berkata, la sholat liman la zakatalah. Itulah kenapa sholat dan zakat itu disatukan. Aqimi sholat wa ita'u zakat. Secara vertikal kepada Allah. Tapi Allah hanya akan melihat apa secara horizontalmu. Perbuatanmu. Jadi silakan kalian, kalau mau anggap adalah bahwa hanya kalian yang sholat saja. Demi Allah, saksikan saya. Kalian juga celaka. Ya, pahami itu. Ya, karena sesungguhnya kalian tidak paham sholat itu seperti apa. Tadi semua ya. Jangan coba-coba menghakimi manusia. Berarti kalau begitu, hanya kalian yang sholat saja yang akan diterima oleh Allah. Lihatlah orang-orang yang banyak di luar agama kamu. Dia berbuat baik luar biasa, bermanfaat buat manusia. Dan nyata bahwa mereka itu sekarang yang membuat pesawat mereka, membuat mobil mereka, yang membuat apa-apa mereka. Bajumu pun dibuat oleh mereka, keperluan rumahmu dibuat oleh mereka. Apa perbuatanmu? Selain hanya sholat. Lihat Irak hancur, lihat Libya hancur, lihat Suriah hancur, lihat Mesir, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Mereka yang selalu berbangga dengan sholat, apa yang dihadapinya, apa yang didapatinya dari semua. Ya, inilah pahami ya, karena kalau menurut Abah, sholat itu maknanya luas. Karena seharusnya sholat itu adalah tadi. Dari kata jelas dari kata mendirikan sholat itu adalah dari kata akoma yukimu ikomatan, bukan dari koma yakumu kiaman, bukan. Ya, berarti sholat itu adalah seterusnya. Itulah akim, itulah sholat daim tadi semua. Ya, bukan dengan ungkedan doang tadi semua. Ya, tadi tidak mengerti tadi semua. Ya, mari maknanya. Abah setuju dah orang yang sholat itulah merupakan tiangnya agama.
Tapi sholat yang mana? Dari semua. Karena Abah katakan tadi, Nabi Muhammad pun ternyata para sahabat juga termasuk para imam mujtahid nggak ngerti bagaimana Nabi Muhammad sholat kok. Kalau ngerti tidak akan beda-beda doa iftitahnya. Kalau ngerti nggak beda-beda naruh tangannya, takbiratul ihramnya. Ada yang di atas, ada yang di sini, ada uduna ini, ada mankiba ini, ada yang naruh tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah, ada yang di sini. Tadi semua. Ada yang naruh kaki begini, ada yang ngejagang. Semua juga nggak ngerti. Ada jarinya diutak-utak, ada yang diam. Tadi semua. Itu kan sesungguhnya, itulah makanya kalian yang sudah merasa paling benar dalam sholatnya, pasti paling salah dalam sholatnya itu. Ya, makanya marilah kita belajar untuk mencintai sesama. Biarkanlah urusan cara sholatnya itu, karena ternyata makna sholat itu begitu luas. Pada saat Nabi Musa justru ditegur oleh Allah pada sholatnya 50 waktu. Kata Allah, aku nggak bangga dengan sholat Musa. Aku nggak bangga dengan dikirmu Musa. Tapi aku bangga dengan Baro. Jadi itulah sahabat, kenapa kata perintah alladzina yunfikuna dalam Al-Qur'an itu adalah lebih banyak. Ciri orang yang hijrah lihat dalam Al-Qur'an, ciri orang yang beriman. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Apa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Berarti kalau begitu yang disebut seorang sholat itu adalah tadi pemaaf kepada manusia. Kemudian juga sama, dia mampu menahan marah. Ya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itulah yang Allah sukai. Makanya banyak ayat tadi. Contoh lagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, orang yang khusyuk itulah orang yang mengeluarkan zakat. Berarti artinya adalah berbagi dengan manusia. Ya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang berbagi dengan manusia. Orang yang khusyuk itu, ya. Termasuk juga orang hijrah, orang beriman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Dengan hartamu tadi semua. Berarti sesungguhnya yang harusnya disebut sholat itu kau mengeluarkan hartamu yang kau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ngungket jidatmu sampai nong-nong kayak apapun semua. Kalau kau bahil, pelit tadi semua, pemarah pada orang tadi semua, dengki pada orang, dendam pada orang tadi semua, dan merasa paling baik, paling mulia, paling hina kamu di hadapan Allah tadi semua, ya. Pahami ya. Jadi jangan sembarangan tadi semua. Makanya Abah sengaja bikin live lagi karena ada pertanyaan dalam komen mengatakan orang yang tidak sholat itu adalah tapi dia berbuat baik sekalipun tertolak. Itu omongan itu nggak beres, belum ngerti dia. Tadi semua ya. Karena sesungguhnya sholat itu diukur daripada apa ya tadi. Bukan kesolehan individu yang Allah minta itu. Karena kita di alam dunia ini adalah, makanya kenapa sholat itu dalam Fatihah na'budu nasta'in, kami. Ya, bukan a'budu. Kalau seandainya kecerdasan kesolehan individu, pasti sholatnya juga menggunakan a'budu, bukan na'budu. Dan dalam sholat itu kami semua, ya. Maka itulah kenapa ada sholat syariat, sholatul wusta, sholatul daim. Dan yang disebut akimis sholat adalah orang yang mendirikan sholat. Maka dikatakan adalah orang-orang yang melaksanakan sholat itu tidak boleh dalam keadaan mabuk, ya. Karena kenapa dikaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Karena orang selama ini sholatnya mabuk. Kenapa disebut mabuk? Tadi bacaan sholatnya alam taro ilal ladzina tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi dia nggak peduli. Itulah orang mabuk. Sholat, bacaannya dari arwaital ladzi yukadzibu biddin, dibaca setiap sholat, tapi anak yatim dan orang miskin dia nggak peduli. Inilah tadi semua udah rusak mana sholat tadi semua. Kata Abah juga, kalau seandainya yang dimaksud sholat itu kalau kalian ada sholat 5 waktu itu, negara-negara yang paling rajin melaksanakan sholat, speakernya bagus-bagus, bacaan imamnya bagus-bagus, masalah semuanya. Itu kan gambaran. Karena ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan akhiratmu. Jadi semua ya.
Tapi negara-negara yang menurut kalian tidak sholat, makmur semua, bahagia hidupnya, tentram hidupnya, duitnya banyak, hatinya bahagia, banyak manfaat dari karyanya kepada manusia. Coba pikir tadi semua, ya. Inilah kadang-kadang orang tadi semua karena hanya tahu dianggap sholat itu perbuatan begitu. Jadi intinya pada saat kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada ijtinab dan ihtisab. Kalau seandainya orang itu walaupun rajin sholat tetapi dia mulutnya kasar, pemarah, pembenci, pelit, maka sungguh kata Imam Ghazali orang yang tidak pernah melaksanakan sholat tapi dia adalah baik, lemah lembut, penyayang, penolong, itu dia akan lebih baik. Ya tentu kalau seandainya yang sempurna adalah dua-duanya yang sempurna. Tetapi kalau pemending-mending, ya lihat kalian buka kitab Minhajul Abidin, ya waktu Imam Ghazali membahas ijtinab dan ihtisab tadi semua, ya ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan individual. Yang diminta oleh Allah yang disebut sholat itu ternyata ada kecerdasan kecerdasan sosial. Itulah kenapa dalam Tuan Abu Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani menuliskan memberi makan satu orang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid. Sekarang orang berlomba-lomba bangun masjid hanya untuk bisnis dari semua. Ngebangunnya bisnis, ngelolanya bisnis, semuanya hanyalah tadi sholat, akhirnya masjid jadi bisnis dari semua, ya. Nah inilah sahabat, ya. Karena dalam makna ibadah itu kembali. Pada saat engkau sudah memandang Allah, apapun kegiatannya, walaupun engkau adalah olahragawan, engkau musisi, tapi mampu melihat Allah, merasakan seni itu adalah keindahan, itu adalah jamalnya Allah, maka itu adalah juga sholat maknanya, ya. Maka marilah kita belajar menghargai orang lain, menghormati orang lain, agama lain. Jangan tadi semua, inilah tadi semua, ya. Kalau Islamnya sudah berada di gelombongan si berat, yang merasa zuriat Nabi itulah yang merusak tatanan beragama di Indonesia, ya. Tadi dia merasa paling soleh, paling mulia, tapi adalah paling tidak pernah memberikan contoh memberi kecuali hanya ingin diberi. Tadi semua pahami oleh kalian, ini adalah olah sekelompok orang yang ingin menguasai manusia dalam beragama, sehingga adalah seolah-olah kamu butuh orang lain untuk keselamatan kamu di hadapan Allah. Nah inilah sebetulnya adalah penjajahan manusia, penjajahan berupa agama, penjajahan berupa adalah doktrin dan dogma yang harus kalian pahami tadi semua, ya. Maka siapapun yang demikian berhadapan dengan Abasyatu sampai kapanpun tadi semua, ya, selama saya hidup, insya Allah tadi semua, ya. Maka oleh karena itulah sahabat, mari kita luruskan. Maka jadi intinya bahwa sholat itu juga jelas abadah ya'budu ibadatan itu adalah, karena intinya adalah ibadah itu abadah ya'budu ibadatan adalah, dan juga ada yang disebut ibadah itu al-abid. Bagaimana si abid adalah menyembah ma'bud tadi semua. Maka itulah dianggap oleh Allah orang mabuk kalau seandainya kamu tidak bisa tidak bisa memahami, ya, tidak mengenali. Maka di sini juga tentang hanya dikatakan oleh Allah adalah orang munafik. Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah itu. Innal munafiquna yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah tadi semua. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah menipu mereka pula. Mereka nggak sadar dia merasa menipu Allah, padahal mereka lah yang tertipu oleh Allah tadi semua, tapi dia tidak menyadarinya. Wa idza qamu ila sholawati qamu kusala, ya, dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas tadi semua. Yura'unan nasa, mereka bersifat riya di hadapan manusia tadi semua, ya. Wala yadhkuruna Allah, dan tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, karena sholat itu aqimis sholat dzikri. Yang disebut sholat itu adalah zikir, yang dimaksud sholat itu adalah ingat kepada Allah tadi semua, ingat itu. As-sholat dzikri, zikir itu zakaru yadhkiru dzikron, adalah orang yang ingat tadi semua. Maka tadi Allah melarang adalah orang-orang melarang kepada orang yang mabuk tadi mah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara. Ya, kalau kamu dalam keadaan mabuk,
Dan kemudian yang kedua yang dilarang oleh Allah adalah apa namanya? Saya orang wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taquluna kemudian juga wala junuban illa ala abiri sabili hatta tagtasil. Ada juga orang-orang yang junub sampai dia bersuci. Siapa yang junub itu? Karena kan tadi la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak akan bisa engkau menyentuh Allah kecuali engkau mensucikan dirimu. Allah itu adalah maha suci. Maka hanya orang yang mensucikan dirinya yang bisa menyentuh Allah tadi semua. Ya, maka orang junub adalah orang yang syirik, orang yang dia berdiri menghadap kepada Allah dengan jasadnya adalah yang najis tadi semua. Itulah kenapa tubuh kita ini adalah disebut adalah apa namanya muhaddas tadi semua. Ya, kita adalah muhaddas, maka tidak bisa kita sholat dengan tubuh kasar ini, sahabat. Maka oleh karena itulah kita harus al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana mensucikan tubuh yang najis, yang muhaddas ini untuk kembali kepada itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat. Jadi yang begitu muhaddas itu siapa? Orang yang hadas. Dia pertahankan tubuh jasadnya itu. Apa namanya? Walaupun dicuci dengan wudu hadas kecil, walaupun dimandikan dengan mandi junub dengan hadas besar, tapi selama dia hadas bersama Allah, dia merasa wujud, maka sesungguhnya tidaklah 7 samudra tidak bisa mensucikan apa nama hadasnya, junubnya adalah keberadaan jasadnya itu. Itulah kenapa waktu apa namanya Imam Ayyajid Bustami tentang kenapa ditanya oleh muridnya, kenapa Allah menciptakan babi dan anjing, kata Imam Abu Yazid Bustami, untuk memberikan peringatan kepada manusia. Anjing tubuhnya, babi tubuhnya, dia najis mughalladhah, tapi dia masih bisa disucikan dengan tanah dan 7 kali air. Tapi manusia yang muhaddas, manusia yang junub, manusia yang masih berwujud, maka tidak bisa. Makanya tadi jangan sok tahu bahwa tidak sholat tadi. Justru ternyata di penghujungnya, sholat itu bagaimana kamu berbuat baik pada manusia, menyayangi manusia, menghormati manusia, menghargai manusia. Yang tadi. Kemudian saling berbagi di antara manusia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Itulah orang yang sholat. Ya. Maka tadi, kalau orang selama masih dia junub, maka dia akan sombong dengan sholatnya. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikaitkan sholat itu dengan riya. Setelah tadi, alam arwaital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Celakalah salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Karena dia berbuat riya di dalam salatnya. Kenapa riya? Karena dia membawa jasadnya yang muhaddas dalam salatnya. Pada kata Allah, ya la yamassuhu illal mutahharun. Maka di ayat ini jelas adalah selain orang mabuk yang tidak boleh sholat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Siapa yang mabuk itu? Yang lupa pada Allah. Kenapa dia lupa pada Allah? Karena dia tidak kenal kepada Allah. Tadi itulah kenapa wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat kepada yang ingat. Karena ingat itu di hati. Maka orang yang tadi semua adalah orang yang sudah maklum. Maka ini penyakit orang Indonesia, Islam Indonesia ini dia tahu tapi tidak paham. Dari kata ilmu, dari kata alima. Alima ya'lamu ilman. Wa ma'laman fahuwa alimun. Wa dzaka ma'lumun. Berarti yang disebut ilmu itu maklum. Sudah maklum, hatimu maklum. Begitu kau takbir ihram pun sudah mengerti. Maka tadi, pada saat kamu sholat, pada saat kamu sholat adalah bagaimana apa namanya mulut kamu membaca bacaan, telinga kamu mendengarkan bacaan, ya, telinga dan mata kamu adalah menyaksikan, mendengarkan bacaan. Tapi kemudian apa namanya hatimu adalah maklum tadi semua, ya. Hatimu adalah menyaksikan, mengendali. Siapa Nur Insan, siapa Nur Muhammad, siapa Nurullah, itulah maklum. Kalau orang sudah maklum, itu kalau hanya sebatas alimah, orang tahu belum tentu maklum. Orang tahu itu belum tentu faham. Setinggi-tingginya tahu,
adalah belum tentu faham. Ya, tadi semua. Maka tadi, kenapa kita harus kenal kepada Allah? Yang disebut salat itu adalah wa aqimis salat li dzikri. Tadi semua. Dan ingat itu adalah setelah kamu kenal. Tidak mungkin kamu ingat kecuali kamu kenal. Tidak mungkin kamu kenal kecuali kamu sudah liko bertemu dengannya. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adalah ya ayyuhalladzina amanu dikatakan tadi adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya, liqa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Amal soleh itu sahabat bukan amal hasanah. Amal soleh itu setelah kamu beramal yang kamu adalah sudah tidak lagi merasa beramal. Seorang Islam disebut muslimin, kata Abah juga. Seorang iman disebut mukminin. Seorang yang ihsan, muhsinin. Kemudian orang yang ikhlas, mukhlisin. Tapi yang akan diterima oleh Allah, sholat itu bukan muslimin, bukan mukminin, bukan muhsinin, bahkan bukan mukhlisin, tapi adalah mukhlis, mukhlas, mukhlas tadi semua, mukhlisin tadi semua, ya, ikhlas, mukhlasin, yang akan diterima itu mukhlasin, orang yang sudah tidak lagi merasakan sholat, ya. Maka itu ada bahasa orang ma'rifat itu tidak sholat. Maksudnya bukan tidak sholat, tidak akan pernah merasa dia melaksanakan sholat. Karena selama tubuhmu yang ada, kau akan melaksanakan sholat. Maka itulah kenapa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kamu akan riya dengan tubuhmu itu. Dan itulah yang Allah ingatkan tadi semua adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Tadi semua kemudian hatta ta'lamu ma taqulun, tujuan wala junuban illa abiris sabili adalah hatta tagtasilu, dan juga adalah pada saat kamu junub. Tidak mungkin kamu masuk pada majelis Allah, hadrat Allah selama kalian junub. Di sini menceritakan tentang orang yang berjunub tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat. Berarti orang yang masih junub pada saat melaksanakan sholat dia lewat, sesungguhnya tidak bertemu dengan Allah. Ya, coba. Tadi karena tadi hanya batas tahu tapi tidak maklum. Tadi hanya tahu ilmu tapi tidak maklum. Karena ilmu itu baru tahu tadi semua. Sementara maklum sudah betul-betul ya merasakan dari ilmu itu tadi semua ya. Kan beda tadi antara alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun wa dzaka maklumun. Sudah maklum dia itu. Begitu takbir saja, begitu berdiri saja sudah maklum. Siapa Allah itu, siapa dirinya, apa itu sholat syariat, apa itu sholat thariqat, apa itu sholat hakikat, apa itu sholat ma'rifat, apa dalam sholat tubuhnya, apa dalam sholat hatinya, apa dalam sholat adalah jiwanya, apa dalam sholat adalah syirnya. Baru lu mau ngomong tadi semua, jangan sembarangan orang yang tidak melaksanakan sholat tadi semua. Karena penghujungnya sholat itu adalah syir. Berarti apa? Allah itu apa? Rasa belas kasihan, rasa sayang, rasa memaafkan, rasa ingin menghormati. Itulah makanya tadi ya. Jadi kalau seandainya orang yang masih ngungkit dengan tubuhnya itu masih sholat dohir, belum tentu dia menghasilkan perbuatan amal dalam perbuatannya. Tetapi orang-orang yang gak kelihatan sholat dohirnya, barangkali dia adalah justru adalah pemaaf, penyayang, pemberi, pengasih. Dan Abah menyaksikan dari semua ya, orang-orang yang sesungguhnya adalah tidak beragama Islam, tapi dia penyayang, pengasih, pemberi. Abah katakan, silakan kalian mau seperti apa menganggapnya, dan silakan laknat Abah oleh kalian. Tapi Abah menjamin, Abah tahu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa. Ya, janganlah suka menganggap paling benar dari semua sehingga mengatakan orang di luar Islam itu kafir, masuk neraka semua. Enak saja lu. Justru dia yang sudah banyak berbuat tadi semua. Sadar nggak sadar, HP-mu buatan mereka, bajumu buatan mereka. Kamu hidup naik mobil, naik motor buatan mereka. Artinya apa? Mereka sudah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang sudah kamu lakukan? Hei, yang tukang rajin sholat, apa yang sudah kamu buat dalam hidup ini? Hai selain nong-nong cidatmu itu. Itulah kata Nabi. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tadi semua. Ya,
yang benci tertutup. Nah, orang-orang yang seperti tadilah yang tertutup melihat kebenaran, ya, menganggap bahwa orang di luar Islam itu tidak pantas masuk neraka. Tadi semua, ya, tidak pantas masuk surga. Jelas-jelas justru bagi orang-orang yang sudah mengerti, yang muka syafah, yang kasab, sudah menyaksikan, justru mereka sebagian banyak sudah ada dalam surga. Tadi semua, tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Nabi itu adalah benci kepada ketertutupan. Karena orang tertutup tadi akan menghukumi orang, memurtadkan orang, mengkafirkan orang, mengahli nerakakan orang. Itulah orang yang kufar. Tadi semua tertutup tadi semua. Tapi Nabi itu adalah ruhama'u bainahum. Tadi. Ya, Nabi itu penyayang. Bahkan dalam surat tarahum ruka'an sujadanya yabtaguna fadlan minallahi waridwan. Selalu yang mencari keridhaan Allah. Tadi adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada bekas sujud, menyayangi tetangganya, menyayangi sesamanya, membantu orang yang membutuhkan. Tadi menolong orang yang inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad, menyuapi Utbah bin Maktum, orang Yahudi buta, yang memberikan pertolongan adalah memberikan setengah daripada kurma ajwa kepada pendeta Nasrani, hanya gara-gara dari kebencian pendeta Nasrani memberikan tai kambing adalah di halaman Nabi, tapi Nabi membalasnya. Akhirnya apa? Dia beriman pada Nabi. Jadi semua, ya. Bagaimana Nabi juga adalah pada saat si Majusi yang selalu meludahi beliau anggap pulang dari masjid itu adalah memberikan. Tadi semua, ya. Inilah sahabat tadi semua. Marilah belajar lagi segala tadi semua. Kalau ada yang menemukan kepada Abah, barangkali ada hadis dari sahabat yang menyaksikan bagaimana Nabi sholat, silakan coba Abah. Siap Abah membayar 50 juta. Ya, catat di omongan Abah. Tunjukkan satu ayat, ya, yang menunjukkan bagaimana Nabi sholat. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tapi dari ucapan hadis dari sahabat itu tadi semua. Buktinya 4 imam mujtahid sholatnya beda-beda, ya. Dan kurun waktu dari imam mujtahid itu hanya berapa puluh tahun. Dan imam mujtahid itu adalah sebagian daripada murid sahabat, murid tabi'in. Apakah tabi'in tidak pernah melihat Nabi? Zaman Nabi itu ada sholat bebarengan? Tadi semua. Nah inilah ya. Karena semua kisah tentang sholat di dalam kitab-kitab hadis itu, ternyata hadisnya juga perlu dipertanyakan. Tadi semua. Karena nyata. Karena dari sejak Imam Ja'far As-Shadiq lah baru 80 tahun setelah Nabi wafat ada fikih. Dan dulu tidak ada fikih sebelumnya. Makanya marilah luruskan agama, jangan menipu manusia, menjajah manusia dengan agama. Tadi semua ya. Karena agama itu mari kita buat nikmat hidup ini. Kita semua makhluk Allah. Tapi yang sing penting jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Tapi marilah kita bermanfaat buat orang lain. Ini lebih baik nih, dengerin fatwa Abah. Ya. Barangkali kalian tidak ada kesempatan sholat ungkar-ungkar dan 5 waktu itu. Tapi kalian bermanfaat buat manusia, penyayang pada manusia, membuat sesuatu yang memberikan membantu manusia. Kalau seandainya Tuan Abdul Qadir tidak akan berkata, memberi makan orang yang lapar 1 orang lebih baik dan membangun 1000 masjid. Itu apa maknanya? Berarti yang dimaksud dengan sholat itu bagaimana kita berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain, menyayangi orang lain. Makanya dia dalam Al-Quran, ciri orang beriman berbagi, ciri orang takwa berbagi, ciri orang khusyuk berbagi, ciri orang yang lantanul birro, iman yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun, memberi yang kamu cintai. Ya, sebutkan coba ayat lain yang dilakukan. Siapa orang yang sebut soleh itu yang rajin ke masjid, temukan ayatnya. Orang yang akan beriman masuk surga itu yang akan banyak sholatnya, temukan ayatnya. Maka jangan dibulak-balik agama. Mari kita jujur beragama sekarang. Tadi, jangan ditipu manusia. Akhirnya manusia ungkar-ungkar di masjid, ekonominya susah. Akhirnya dia pengemis, minta-minta. Inilah yang salah dalam sekarang ini beragama tadi semua. Ya, karena agama ini udah sekian tahun dijajah oleh orang-orang tertentu yang ingin mengantongi manusia dengan keyakinan-keyakinan yang sebenarnya adalah membelokkan daripada apa yang dibawakan oleh baginda Nabi. Tolong ya dipahami ya sahabat tentang ini. Maka Abah ingin menyampaikan. Makanya kenapa Allah lebih banyak ingatkan kepada orang munafik. Ya. Termasuk juga orang-orang yang berkata kata Allah, yuhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Yuhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Akhirnya apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Tadi semua hati mereka tertutup sehingga mereka merasa paling benar dari semua. Yang lain dari mereka adalah ahli neraka. Ayolah, itulah orang-orang yang tertutup. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakitnya. Walahum adzabun alim. Akhirnya mereka merasakan kesusahannya sendiri. Adab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena kebohongannya mereka. Ya, karena kedustaan mereka. Inilah akhirnya tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisawatu walahum adzabun alim. Tadi semua ya. Inilah, maka ini Allah ingatkan, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka la tufsiduna fil ardh, janganlah la tufsiduna fil, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka berkata qalu innama nahnu muslihun. Ini adalah apa namanya, surat Al-Baqarah ada ayat 212. Dari semua inilah 212. Apa bunyinya? Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka sesungguhnya humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Merasa sok menjadi penjaga agama. Takbirnya kencang dari semua. Pakaiannya kayak pakaian wali. Tapi mulutnya, adabnya, etikanya, semuanya kayak binatang. Tadi semua ya. Inilah pendusta-pendusta agama. Tadi semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham. Ya. Maka inilah mari kita. Di akhir zaman ini adalah zaman ilmu pengetahuan. Ayo. Kata Abah. Ayo berlomba-lomba fastabiqul khairat. Jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'hum li ahlihi. Khairun nas anfa'hum linnas. Marilah jadi manusia yang bermanfaat. Tadi semua ya. Karena jujur saja, Abah sendiri adalah keliling dunia ini kadang-kadang malu dari kita nih orang Islam ini. Banyak teriak, banyak mengkafirkan orang, tapi tidak berbuat apa-apa. Tadi semua ya. Tadi. Yang lucu, kamu kafirkan orang, tapi produknya kamu pakai. Kamu kafirkan orang, kamu adalah menggunakan fasilitas setiap hari. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Hei orang Islam, mari kita bangkit. Bangkitlah. Tadi semua dari kebodohan. Tadi semua ya. Kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran begitu nyata. Adalah tentang apa namanya, bagaimana seharusnya kita dalam melaksanakan ibadah. Ya. Jadi sekali lagi kepada siapa yang bertanya tadi, bah, apakah orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kata Abah, selama hatinya itu sudah baik. Pasti itu karena sholat yang dengan rasa. Kan tadi, sholat itu kan pertama af'al. Afal itu tubuh, kemudian apa? Hati dari semua. Itulah sholat thariqat. Jiwa adalah sholat hakikat. Syir adalah sifatnya Allah, rasa. Orang kalau sudah penyayang, pengasih, itu sholat tadi semua. Tapi kalau sholatnya hanya sholat tubuh, kamu masih pasti pemarah, pembenci, pengadu domba, teriak Allahu Akbar tapi ngaduin orang. Justru itu nggak sholat, tapi tidak pernah berbuat. Tangannya apa yang sudah dia berikan? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tadi semua ya. Maka sekali lagi Abah katakan, orang yang mengatakan begitu, dan inilah Abah yang akan menjaminnya. Ya, selama kalian berbuat baik, pemaaf pada orang, penyayang pada orang, tadi semua kemudian kamu bermanfaat buat manusia, Abah yakin walaupun kalian tidak melaksanakan sholat sebagaimana orang sholat ini, adalah kalian tetap selamat. Tadi semua ya. Dan di penghujungnya itu yang diminta oleh Allah. Ya. Tadi semuanya. Banyak faktanya. Dari kisah Nabi Musa, kisah Tuhan Abu Qadir, Imam Ghazali, tadi semua. Dia mengatakan. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran. Orang yang sholat itu tadi ternyata apa? Yang memberikan harta. Terus alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Tadi semua. Yang memberikan zakatnya. Yang mensodakohkan hartanya. Menjariahkan hartanya. Itulah buah daripada sholat. Jadi kalau seandainya kamu masih bersandar pada sholatnya. Orang itu sudah menemukan buahnya. Ya, yang tidak boleh itu adalah kamu tidak sholat juga, tapi juga kamu sama berdegongnya tadi semua. Ya, tapi kalau seandainya kalau tadi dibandingkan, dia bah berbuat baik, tapi dia nggak sholat, oh itu udah sholat itu tadi semua ya. Silakan kalian yang tidak setuju dengan Abah, silakan laknat Abah, silakan sumpahi Abah, nggak peduli tadi semua ya. Karena Abah berpegang pada Al-Quran,
dan juga para ulama. Jadi semua ya. Dan jelas kisahnya adalah jelas pendidikannya kepada kita. Ayo kita, karena juga jelas faktanya di dunia. Negara yang selalu ini mengagungkan sholat, kata Abah juga. Arab Saudi misalnya tadi semua. Ternyata bagaimana sholat mereka. Kemudian juga sama. Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur, Mesir hancur. Jelas buahnya tidak ada. Tadi semua. Karena mereka hanya melakukan sholat itu hanya vertikal pada Allah, tapi dia tidak berbuat kepada manusia. Akhirnya perang saudara. Perang saudara, sahabat. Dimanapun, Afghanistan, perang saudara. Suriah, perang saudara. Libya, perang saudara. Iran, Yaman, perang saudara. Bahkan dari mulai zaman Nabi sampai hari ini, nggak berhenti. Apakah itu tuh ya tarim itu? Tadi semua. Tadi semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Marilah buka, cerahkan diri kita sekarang ini. Kita ini bukan manusia-manusia bodoh tadi semua sekarang. Karena agama itu orang berakal. Lihat Al-Quran. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Marilah kita berpikir dengan benar. Ini semua tadi ya. Tadi jangan kita ini adalah menjadi hanyalah bebek-bebek yang asal nurut saja, begitu saja. Ya, insya Allah itu saja yang bisa Abah sampaikan. Jawaban Abah pada teman-teman yang bertanya tentang orang banyak perbuatan baik, tapi dia tidak sholat, dan mereka mengatakan, kata Abah, tidak apa-apa. Insya Allah, selama mereka adalah baik hatinya, itu menunjukkan mereka sudah sholat. Jadi semua ya. Karena buahnya dari sholat itu adalah tadi, kecerdasan sosial. Tadi, menyayangi makhluk, membantu makhluk, berbuat manfaat buat makhluk, itulah sholat. Buah daripada sholat. Ya. Karena sholat itu adalah sholatul daim. Itulah sholatul daim. Yang selalu sadar adanya Allah tadi. Yang selalu ingat kepada Allah. Gak mungkin dia berbuat baik kecuali dia ingat pada Allah. Itu aja patokannya, sederhana sesungguhnya. Karena sifat ahsin kama ahsanallahu ilaika, perbuatan baik itu adalah perbuatan Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah. Pahami ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.